Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam mudah-mudahan masuk surga. Yang tidak jawab salam mudah-mudahan suaminya kawin lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa kabar semuanya sehat? Kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, wabil khusus para kiai, kemudian hadir bersama kita Bapak Ustadz Muhammad Yusuf, ada Ustadz Edi, ada Ustadz Ismail. Alhamdulillah sepanjang saya ceramah di dalam rangka maulid ini, baru di Sungai Duri inilah yang semua panitianya itu Ustadz, yang sambutan Ustadz, pembawa acara Ustadz, yang membacakan rawi sholawat Ustadz. Saya sebenarnya bukan Ustadz, cuman karena sering ceramah orang bilang Ustadz, padahal ceramah belum tentu Ustadz. Nah, ibu bapak, saya pada malam hari ini merasa senang, bahagia luar biasa. Ternyata di Sungai Duri ini ramai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang saya hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang belum kawin atau belum bersunat, baik laki-laki ataupun perempuan, baik aki-aki ataupun ne'wan. Apalagi yang di belakang ini, khususnya itu yang perempuan ini jauh sekali, susah saya membedakan mana anak gadis, mana nenek-nenek. Tapi kalau lihat dari sini nampaknya nenek-nenek semuanya. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi walaupun tidak saya sebutkan, mudah-mudahan kita semua yang hadir ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak, tadi saya datang lebih awal. Saya datang jam setengah 6 alias jam 5.30 sore. Saya datang tidak ada yang nyambut. Tapi begitu saya datang disambut di rumahnya Pak Ahmad, kalau tidak salah. Itu kemudian sholat maghrib di sini. Selesai sholat maghrib, ramai yang ngajak foto-foto. Saya bingung, ini saya diundang ceramah atau diundang foto-foto. Saya harap nanti selesai acara ini tidak ada foto-foto, terutama sama ibu-ibu. Karena biasanya kalau udah ada ustadz datang, itu ramai-ramai pertama tuh maunya salaman. Kemudian habis salaman maunya foto ramai-ramai. Selesai foto ramai-ramai maunya foto berdua. Selesai foto berdua maunya foto selfie. Selesai foto selfie, tolong selfiekan Pak Ustadz. Saya disuruh megang HP-nya. Nah, ini takut terjadi fitnah, nanti fotonya sedikit saja terus saya izin langsung pulang. Karena masih ada 56 masjid yang harus saya datangi dalam rangka maulid ini. Ini tempat yang ke-7. Karena kalau udah hari besar Islam, saya jadwal ceramah memang padat. Besok udah langsung ke Pontianak lagi, kemudian ke Batam, lalu ke Korea sampai ke Hong Kong. Itu pun kalau ada yang undang. Perkiraan saya tadi itu kan saya sholat maghrib di sini, sholat isya di sini. Itu yang sholat isya tidak nyampe, itu 2 baris. Dalam hati saya nampaknya ini aja yang dengarkan ceramah nanti habis isya.
Tapi begitu kata panitia sudah jam 8, Pak Ustadz ayo kita meluncur ke tempat acara. Begitu saya datang ternyata melimpah ruah, ramainya luar biasa. Mudah-mudahan ini kita semua nanti di akhirat masuk surga. Kata Nabi dalam hadis riwayat Muslim, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, siapa yang keluar rumah menempuh jalan untuk mencari suatu ilmu, sahalallahu lahu fihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi bapak ibu yang hadir ke sini insya Allah di akhirat masuk surga semuanya. Tapi saya minta tolong nanti kalau bapak ibu semua sudah masuk ke dalam surga lalu ndak ada melihat saya di surga, tolonglah cari saya di ruang VVIP. Saya dan para ustadz kiai ini nanti surganya di surga paling atas. Kami kan ustadz. Wah, Pak Ustadz Hatoli ngomong begitu sombong dia tuh. Nah, itu bukan sombong, itu namanya berharap. Berharap kepada Allah harus minta yang banyak. Saya kalau berdoa kepada Allah itu minta surga yang paling tinggi. Allahumma inni as'aluka jannatal firdaus. Minta surga yang paling tinggi, surga firdaus. Jangan ibu bapak minta yang paling rendah. Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surga. Di emper-emper budak apa-apa. Gitu juga kalau mau minta rezeki, minta yang banyak. Ud'uni astajib lakum. Berdoa kepadaku kata Allah, pasti kukabulkan doamu. Maka saya kalau berdoa minta rezeki itu yang banyak. Allahumma rzuqna rizqan wasi'an mubarakan thayyiban. Minta rezeki yang banyak, luas, berkah, baik. Jangan minta rezeki, ya Allah berikanlah aku rezeki sedikit saja. Kenapa harus minta sedikit? Allah itu maha kaya, mintalah sebanyak-banyaknya. Makin sering kita minta, makin suka Allah kepada kita. Makanya jangan disamakan minta dengan orang dengan minta sama Allah. Kalau minta dengan Allah, makin sering kita minta, makin senang Allah. Tapi kalau minta sama orang, makin sering kita minta, merapat gigi atas dan bawah. Daun pisang aja lah, nih itu kan ada daun pisang tuh. Coba nanti minta, Bu, minta daun pisangnya ya. Oh, ambil saja kata dia. Itu hari pertama masih bagus mukanya. Coba hari kedua, Bu, minta lagi ya daun pisangnya. Ambil dah. Hari ketiga, Bu, minta lagi ya daun pisangnya. Ambil. Hari keempat, Bu, minta lagi ya daun pisangnya. Kau tebang aja batangnya tuh kata. Itu minta sama orang. Nah, tapi kalau kita minta kepada Allah, makin sering kita minta, makin senang Allah. Makanya datang ke sini dengan niat mencari ilmu, menempuh jalan mencari ilmu, Allah akan mudahkan bagi kita jalan menuju surga. Hadis yang kedua, hadis riwayat Abu Daud, man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah untuk menuntut suatu ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka bagi dia seakan mendapatkan pahala jihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumahnya masing-masing. Nah, jadi yang hadir ke sini, saya lihat nih kan banyak yang duduk di atas tanah, ada yang di teras masjid. Yang di atas tanah insya Allah pahalanya 2 kali lipat. Yang itu sekali lipat aja. Kalau mau 2 kali lipat Pak, tukar sama yang bawah. Tapi ibu-ibu ini sudah biasa di bawah, nggak apa-apa Bu. Apa maksudnya itu? Nah, jadi datang ke sini ada pahalanya insya Allah. Makanya saya kalau melihat ramai gini, saya sebenarnya penasaran. Ibu-ibu mau ngapain datang ke sini? Mau ngapain? Mau dengar ceramah?
tinggal buka HP, buka YouTube, cari penceramah apa saja, banyak di situ berserak-serak. Nah, mau ngapain datang ke sini? Mau melihat Ustadz Hatoli? Ah, lihatlah. 1 jam saya berdiri di sini. Ternyata beda ketika kita mendengarkan ceramah di YouTube, di HP, dengan mendengarkan pengajian ceramah secara langsung, pahalanya tidak sama. Yang pertama tadi dapat pahala jihad fisabilillah. Yang kedua, Allah mudahkan masuk surga. Yang ketiga, kalau kita hadir langsung di acara pengajian seperti ini, kita mendapatkan doa. Doa dari siapa Pak Ustadz? Dari tadi saya lihat tidak ada yang mendoakan saya. Pertama dapat doa dari kawan. Saya tadi begitu datang udah langsung didoakan oleh Pak Ahmad. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum itu kan doa. Assalamualaikum, semoga keselamatan untukmu Pak Ustadz. Makanya kalau ada tamu datang, jangan ucapkan selamat datang. Tapi saya lihat baliho di depan, selamat datang Ustadz Hatoli. Saya cuek aja. Selamat datang, apa selamat datang? Datangnya selamat, baliknya? Saya diundang ceramah di SMA. Disambut oleh anak SMA. Good morning Pak Ustadz. Apa good morning? Good pagi, good bagus, morning pagi, good morning paginya bagus, sorenya? Maka pakailah yang diajarkan oleh Allah, wasallimu tasli. Pakailah salam, tapi salam itu dibagi 3. Pertama ada salam yang wajib dijawab, macam salam saya tadi yang pertama, itu wajib dijawab. Yang kedua, salam yang tidak boleh dijawab. Salam apa itu Pak Ustadz? Salam orang habis sholat. Itu tidak boleh dijawab. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Waalaikumsalam. Yang ketiga, ada salam yang kita tidak mau mendengarkan jawabannya. Salam apa itu Pak Ustadz? Salam kepada penghuni kubur. Nanti Bapak Ibu kalau lewat depan makam, itu jangan diam saja, ucapkan salam. Gimana salamnya Pak Ustadz? Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Maka kita pun tidak mau dengar jawabannya. Kalau kedengaranlah jawabannya keluar asap, waalaikumsalam, pucat lapak kaki lari. Ini masjid Nabi, ini masjid Nabawi, ini rumah Nabi, ini makam Baqi. Masjid Nabawi, rumah Nabi, makam Baqi. Nanti Bapak Ibu mudah-mudahan pergi haji atau umroh. Tidak banyak yang amin. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu pergi haji atau umroh. Lihatlah Masjid Nabawi, terus ada rumah Nabi, ada makam Baqi lagi di sampingnya. Tiap hari istri Nabi dulu lewat depan makam Baqi, ditegur oleh Nabi, ya Humairah. Jadi Nabi manggil istrinya tuh ya Humairah, padahal istrinya tuh namanya Siti Aisyah. Kenapa Nabi memanggilnya ya Humairah? Karena istri Nabi Siti Aisyah itu pipinya tuh putih. Kalau kena sinar matahari agak kemerah-merahan. Ya Humairah, wahai yang pipinya putih kemerah-merahan. Datang bapak nanya, Ustadz, boleh nggak saya manggil istri saya ya Humairah? Boleh Pak, cuman dia hitam Pak Ustadz. Nggak apa-apa. Menyenangkan hati istri kan berpahala Pak. Jangan mentang-mentang istri kulitnya hitam manggilnya ya Hajar Aswad. Hajar Aswad katanya, Hajar batu, Aswad hitam, Hajar Aswad batu hitam.
Ngamuklah dia. Coba Pak cari apa panggilan kesenangan istri itu apa? Panggillah dia. Dek, kau senangnya abang panggil apa? Bebek. Panggil bebek. Tapi jangan babi. Nabi panggil ya Humairah. Iya bang. Kau kalau lewat depan makam Baki, kau jangan diam saja. Terus bagaimana bang? Ucapkanlah salam. Maka Siti Aisyah setiap kali lewat depan makam, beliau mengucapkan salam doa kepada penghuni kubur. Inilah dalil bahwa doa orang yang masih hidup kepada orang yang sudah mati sampai. Tidak usah ragu Bapak Ibu. Pak Ustadz, kalau saya bacakan Fatihah untuk ibu saya, nyampai enggak ya Pak Ustadz? Nyampai. Kalau ada orang bilang, saya tidak percaya nyampai Fatihah ke orang yang dah mati. Kalau kau tidak percaya, kau mati aja dulu. Nanti ku bacakan Fatihah, tunggu di sana. Kalau tidak nyampai, balik lagi ke sini. Gitu aja kok repot. Betul? Nah, oleh karena itu tidak usah ragu, insya Allah orang yang baca tahlil, orang yang baca Fatihah, orang yang menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran sampai kepada kita. Nah, tapi ini pesannya ini, jangan terlalu berharap kepada amal orang. Ini ada orang di kampung saya tanya, Pak, kenapa kau bapak tidak sholat 5 waktu? Pak Ustadz, nanti mati kan ada yang nahlilkan. Dia berharap sama tahlilan orang. Saya bilang, Pak, itu tidak salah, tapi bapak jangan terlalu berharap kepada tahlilan orang, karena amal orang itu belum tentu dia ikhlas mengerjakannya. Banyak juga yang pergi tahlil itu kan mau pergi makan aja deh. Betul? Waktu orang belum mengidangkan makanan, semangat tahlilnya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu orang nyurungkan makanan, ternyata cuma Indomie, la ilaha illallah. Mohon maaf saya lupa ini Bapak Ibu. Apa yang Pak Ustadz lupa? Kita belum tanda tangan MOU. Apa itu MOU? Memorandum of Understanding between me and you. Kita belum sepakati ini ceramahnya mau berapa lama. 2 jam. Tadi saya mulai ceramah itu jam 8.40. Berarti insya Allah selesai jam 9.40. Di mana-mana saya ceramah tuh 1 jam, sesuai dengan air minum yang dikasih oleh panitia. Aqua botol 600 ml 60 menit. Kuat ibu 1 jam? Bapak kuat 1 jam melawan ibu? Ceramah. Insya Allah kalau saya kuat, saya sampaikan 1 jam. Tapi bisa juga tidak sampai 1 jam. Kalau saya lihat ada 2 orang nguap, langsung saya tutup. Kenapa kalau ada orang 2 nguap langsung Pak Ustadz tutup? Karena orang udah ngantuk. Nah, ada lagi gunanya lama-lama ceramah. Percuma saya di atas berapi-api, dan di bawah berair-air. Keluar oli samping. Bagus kita tutup, ya kan? Masya Allah, luar biasa. Saya tidak nyangka sama sekali sampai seramai ini orang yang hadir. Maka tadi saya videokan sebentar, nanti saya akan upload di Facebook atau YouTube. Inilah masyarakat desa Sungai Duri, begini ramainya mereka menghadiri pengajian. Betul? Kalau dengar pengajian saja seramai ini, apalagi sholat berjamaah. Betul? Enggak yakin nampaknya bunyinya. Coba seramai ini orang yang hadir. Insya Allah mudah-mudahan habis acara ini makin ramai yang sholat berjamaah di masjid, terutama bapak-bapaknya ini. Amin insya Allah.
Nah, itu dia. Kalau hadir ke sini, pertama kita dapat doa dari kawan. Yang kedua, Pak Ustadz, yang kedua kita dapat doa dari malaikat. Jadi kalau ada majelis ilmu ini, malaikat tuh hadir mendoakan kita semua. Maka saya pun juga mendoakan Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir ke sini rezekinya semakin dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit-sakit Allah sembuhkan dari sakitnya. Yang punya hutang Allah lunasi segera hutangnya. Yang sudah tua belum ketemu jodohnya, ketemu langsung. Yang sudah nikah mudah-mudahan bisa nikah sekali lagi. Takut dia mau kawinkan dia. Ya enggak ada masalah kalau ibu setuju. Ya Pak, ya boleh nambahkan Pak? Boleh. Takut dia mau nyaring-nyaring? Boleh. Ada istriku di depan tuh Pak Ustadz katanya. Nanti pulang saya digulainya sama dia. Nah, ibu-ibu, jadi kita datang ke sini didoakan oleh malaikat. Terus siapa lagi yang mendoakan kita? Yang ketiga, yang mendoakan kita itu adalah jin. Jin itu kan ada dua macam. Pertama jin Islam, yang kedua jin non Muslim. Jin kafir tersinggung dia. Jin kafir. Apa bedanya itu antara jin, iblis, setan? Apa bedanya Pak Ustadz? Komunitasnya, perkumpulannya ini namanya jin. Jin itu terbagi dua. Ada jin kafir, ada jin Islam. Pimpinan dari jin kafir ini namanya iblis. Iblis itulah komando dari setan-setan ini. Iblis bahasa Inggrisnya hopeless. Hope harapan, less tidak ada, hopeless tidak ada harapan. Jadi iblis adalah makhluk yang tidak punya harapan. Kalau ada kawan kita ngomong, aku rasanya udah tidak ada harapan, iblis itu. Kalau mikrofon ini namanya mikrofon wireless. Wire kabel, lens tidak ada, wireless tidak ada kabel. Mantap nih mikrofonnya. Jauh saja udah nangkap suara saya. Saya itu semangat ceramah tuh karena 3 macam Pak. Pertama Pak Ustadz, pertama saya semangat ceramah itu kalau jamaahnya itu masih semangat. Masih semangat ibu-ibu? Masih semangat bapak-bapak? Saya akan tetap semangat. Tapi kalau kata saya semangat ibu-ibu, semangat. Semangat bapak-bapak, semangat. Itu bagus kita tutup macam orang banyak utang aja bunyinya. Yang kedua Pak Ustadz, yang kedua saya akan semangat ceramah kalau mikrofonnya nih bagus. Masya Allah, salonnya nih luar biasa. Ini punya masjid atau nyewa ini Pak? Hah? Nyewa? Atau minjam? Yang mau menyewakan salonnya ini kita doakan di akhirat masuk surga dengan salon-salonnya sekalian. Ini penting sound system ini, biar bagaimanapun bagusnya ceramah, kalau sound systemnya bermasalah jadi jelek ceramahnya. Betul? Saya pernah ceramah Bapak Ibu di sebuah masjid, mau menyelesaikan 10 menit saja rasanya susah. Kenapa? Mikrofonnya bermasalah. Baru assalamualaikum warahmatullahi. Bila lah baru selesai ceramah nih kata saya. Tapi ini luar biasa pakai tenda, tendanya pun tenda biru. Macam lagu Desi Ratnasari. Yang ketiga Pak Ustadz, yang ketiga saya akan tetap semangat ceramah kalau ada makan-makannya. Ibu udah dapat makan belum? Alhamdulillah. Tadi saya habis maghrib tuh sudah makan, sudah dikasih makan, ada sop sapi, ada ikan, maka sapi dan ikan tuh berkelahi di dalam perut saya ini.
Luar biasa. Insya Allah akan jadi energi positif. Saya akan beribadah. Ibadah saya insya Allah dapat pahala. Yang memberi saya makan insya Allah dapat pahala yang sama dari yang saya kerjakan. Jadi ibu-ibu, kalau ada orang dapat nikmat, ketua panitia memberikan saya makan, saya doakan, jadi pahala kata saya. Ibu cukup bilang amin saja. Jangan iri. Ah, masa Pak Ustadz kami nggak didoakan, kata ibu. Kan kami yang masak. Ketika kita bilang amin, dalam hadis riwayat Tirmizi, ketika kita bilang amin, turun malaikat mengaminkan doa kita. Amin walaka misluh. Kabulkan doa orang ini ya Allah, kau dapat yang sama dari yang kau doakan. Makanya sering-sering mendoakan kebaikan untuk orang, kita akan dapat yang sama dari yang kita doakan. Tetangga sebelah beli motor baru, doakan, mudah-mudahan dapat motor baru juga. Yang tetangga sebelah punya bini baru, doakan. Ya Pak ya? Pak, takut dia. Mudah-mudahan dengan didoakan tuh bertambah rasa cintanya sama istrinya, gitu. Bukan nambah istri lagi. Ibu bapak hadirin yang saya hormati, oleh karena itu sering-seringlah hadir di pengajian, sering-seringlah dekat-dekat sama ulama, para ustadz, maka insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan-keberkahan yang luar biasa. Amin ya robbal alamin. Udah habis ke waktunya? Jadi kita sampai jam berapa nih Bu? Jam 12? Ini ngundang apa ngontrak? Saya sebenarnya malu nih mau ceramah. Kenapa malu Pak Ustadz? Di depan kita Ustadz semua, di samping saya kiri ada Pak Kiai. Malu saya mau ceramah. Jadi gimana Pak Ustadz? Saya cerita-cerita aja lah. Nanti kalau salah Pak Kiai, Pak Ustadz, tolong nanti diluruskan saja. Pak Ustadz itu tadi salah, nanti akan saya terima dengan senang hati. Ibu bapak, karena ini peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ibu bapak harus senang atas kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu cerita. Di cerita pertama, ada namanya tuh kalau di Samas disebutnya Pak Tua. Pak Tua itu bahasa Indonesianya paman. Nah, Nabi itu punya paman namanya Abdul Uzza. Siapa namanya Bu? Abdul Uzza. Siapa namanya Bu? Abdul Uzza. Kenal ibu dengan Abdul Uzza? Nggak kenal. Itu paman Nabi. Kalau saya sebut Abdul Uzza banyak yang nggak kenal. Tapi kalau saya sebut nama panggilannya, banyak semua yang hafal. Abdul Uzza, nama panggilannya adalah Abu Lahab. Ada ayatnya dalam Al-Quran, Tabbat yada abi lahabiu wa tab. Nah, Abu Lahab ini punya budak. Nama budaknya Suwaibah. Siapa namanya? Suwaibah, TS, sa, pakai sa. Suwaibah. Cara nyebutnya, letakkan ujung lidah di belakang gigi. Suwaibah. Kata nenek-nenek, Ustadz saya pulang dulu ya. Kenapa? Gigiku ketinggalan. Suwaibah, ini budaknya Abu Lahab. Hei Suwaibah, come here. Bahasa Sambasnya come here. Situ dulu. Ada kurang Sambas ini? Ngerti ke kalau saya bahasa Sambas? Tapi saya khawatir yang lain tidak ngerti. Kan kata Pak Ustadz Muhammad Yusuf tadi, ada orang Sambas, ada orang Madura, ada orang Jawa, ada orang macam-macam. Jadi kita pakai bahasa Indonesia saja. Setuju? Kalau karena udah setuju semuanya Pak Ustadz, bagus kita tutup saja ceramah ini. Karena udah setuju semuanya. Nah, Suwaibah itu dipanggil sama tuannya. Suwaibah, sini sebentar. Siap bos. Tolong kau jaga adik ipar saya itu, Siti Aminah, yang sedang hamil tua. Terus bos, nanti kalau lahir anaknya, cepat-cepat kasih tahu saya. Siap bos.
Dijaganya lah Siti Aminah ini sampai melahirkan. Begitu lahir bayi bernama Muhammad, laporlah Suwaibah kepada Abu Lahab. Wahai tuanku bos Abu Lahab, ya, keponakanmu sudah lahir. Laki atau perempuan? Laki. Aku senang. Dia alhamdulillah karena dia kafir. Aku senang, aku bahagia, aku gembira luar biasa. Suwaibah, dengarkan ini. Ya bos, karena aku senang, karena aku gembira, mulai hari ini kau sebagai budak, ku bebaskan. Pergilah kau wahai Suwaibah. Abu Lahab senang menyambut kelahiran Nabi, membebaskan seorang budak. Satu orang budak harganya paling murah 50 juta. Artinya Abu Lahab menyambut kelahiran Nabi udah nyumbang 50 juta. Pak Ustadz Ismail, boleh saya nanya, malam hari ini peringatan Maulid, ada nak yang udah nyumbang 50 juta? Kalah sama Abu Lahab. Makanya nanti untuk yang akan datang peringatan Maulid sekalian minta sumbangan. Peringatan Maulid Nabi, sumbangan. Siapa dulu yang mau kami datangi nih Pak Ustadz? Ini Pak Ustadz Muhammad Yusuf nih banyak duitnya, datangi dia. Ustadz, kita mau peringatan Maulid. Ustadz nyumbang berapa? Saya 5 juta. Di bawah Abu Lahab Ustadz. Datangi nanti pengurus masjid, nyumbang berapa? Nyumbang 10 juta. Agak dekat sedikit dengan Abu Lahab. Bayangkan itu. Tapi karena Abu Lahab ini kafir dan pasti masuk neraka, ayatnya sudah jelas, tabat yada abi lahabi wa tab. Pasti dia masuk neraka. Saudara Abu Lahab namanya Abbas bermimpi melihat Abu Lahab masuk neraka. Wahai Abu Lahab, iya, masuk neraka ke kau bang? Au. Panas ke neraka itu bang? Udah tahu panas kau nanya lagi gitu. Tapi kata Abu Lahab, khuffifa ilayya fi kulli isnain. Tapi azabku diringankan oleh Allah setiap hari Senin. Kenapa? Li'itaqi Suwaibah, karena aku memerdekakan Suwaibah. Kafir senang menyambut kelahiran Nabi, masuk neraka tiap hari Senin, ringan azabnya. Jadi kalau ada bapak-bapak kawannya senang dengan Maulid Nabi tapi tidak pernah sholat, insya Allah di akhirat masuk neraka setiap hari Senin, ringan azabnya. Kalau ada peringatan Maulid di Masjid Agung Al-Falah Mempawah, datang. Ada Maulid Nabi di Sengkawang, datang. Ada Maulid Nabi di Sungai Duri Kota, datang. Tapi tidak pernah sholat. Insya Allah di akhirat masuk neraka, tapi setiap hari Senin ringan azabnya. Mau? Tidak mau. Apa pelajaran dari sini? Sedangkan orang yang kafir saja senang dengan kelahiran Nabi, diringankan azabnya oleh Allah. Apalagi lah kita ini yang sejak lahir insya Allah sampai ajal kita datang tetap la ilaha. Bahkan orang yang mati di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, apa kata Nabi? Ma min abdi qala la ilaha illallah thumma mata ala zalik illa dakhalal jannah. Apabila seorang hamba di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah illa dakhalal jannah, kecuali orang itu masuk surga. Makanya biasakan tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mudah-mudahan di akhir hayatnya juga la ilaha illallah. Pernah enggak Bapak Ibu melihat ada orang mengucapkan syahadat di akhir hayatnya itu lengkap? Pernah? Pernah? Di mana? Pernah enggak Bapak Ibu melihat ada orang mengucapkan syahadat itu lengkap di akhir hayatnya? Pernah? Di mana? Di sinetron. Kalau di dunia nyata tuh payah, susah. Jangankan yang rajin sholat, jangankan orang yang tidak sholat,
yang rajin sholat saja belum tentu di akhir hayatnya bisa mengucapkan kalimat itu, kecuali hanya orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya penting kita jaga la ilaha illallah ini. Anak kita begitu lahir pun langsung dibisikkan asyhadu alla ilaha illallah. Rekaman pertama, belum sempat dia mendengar Innul Daratista, belum sempat dia mendengar Roma Irama. Pertama yang didengarnya adalah la ilaha illallah. Makanya bapak kalau anaknya lahir nanti tuh, bapak yang mengazankan. Saya begitu anak saya lahir, saya yang mengazankannya. Waktu itu saya sedang ceramah di SMK, sebuah sekolah di Sambas itu. Istri saya jam 11 malam udah sakit-sakit mau melahirkan, sampai jam 8 pagi belum lahir anaknya. Saya ingat ada sebuah hadis, yaitu dalam tafsir Ibnu Katsir Muqaddimah surah Yasin. La tuqra'u fi amrin asirin illa yassarahullah. Apabila surat Yasin ini dibacakan untuk perkara yang sulit, maka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu tetangga sebelah melahirkan sulit, bacakan surat Yasin. Ada tetangga sebelah udah 3 hari 3 malam disuruh ngucap la ilaha illallah nggak bisa-bisa, sulit, bacakan surat Yasin. Ada yang sudah tua umurnya, belum kawin-kawin, dapat jodoh, sulit, bacakan surat Yasin. Coba nunjuk tangan yang 30 lebih umurnya tapi belum kawin. Ada? Naik ke atas pentas, kami bacakan surat Yasin. Atau yang mau kawin sekali lagi boleh juga. Yang udah mati istrinya maksudnya. Nah, saya bacakanlah surat Yasin dari jam 7 pas sampai jam 7.15, 15 menit saya bacakan surat Yasin. Lalu saya pun berangkat ceramah. Gimana nih Dik, abang mau berangkat ceramah, kau sementara nih belum lahir. Kata istri saya, pergilah bang, tunaikan amanah umat, abang adalah milik umat semuanya. Nggak apa-apa, yang penting nanti ibu sudah datang ke sini, silakan abang pergi. Begitu ibu saya datang, saya tinggalkan istri saya pergi dulu ya Dik, maafkan abang, cipika-cipiki. Kenapa ibu ketawa? Itu kan istri saya, bukan istri tetangga. Ceramah saya di SMK itu jam 8.30 pas, nelponlah adik saya. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Ini istri abang nih mau melahirkan. Waduh, saya sedang ceramah. Jadi gimana bang? Ya lahir aja lah. Masa nunggu saya datang baru lahir? Tapi begitu saya mendengar kabar dia akan lahir, saya minta izin kepala sekolah. Kepala sekolah, saya mau izin, istri saya mau melahirkan. Oke Pak Ustadz, mudah-mudahan lahirnya selamat Pak Ustadz. Amin. Berangkat saya buka baju ini, sorban saya taruh di lemari, lalu saya pakai baju lengan pendek, pakai topi, pakai jaket. Ternyata anak saya udah lahir. Begitu saya datang, saya tanya, Kak mau cari siapa bang? Diabangkannya saya. Dalam hatiku tidak tahu kau aku Ustaz. Susternya itu dikiranya saya mahasiswa semester 7. Abang cari siapa bang? Katanya. Saya cari anak saya, kata saya. Atas nama siapa bang? Siti Aisyah. Istri saya namanya Siti Aisyah. Oh di atas pak. Tadi abang, sekarang bapak. Nampak mukanya kecewa. Perasaan saya aja. Di mana anak saya? Ada di lantai atas bang, kamar 212. Wiro sableng dalam hati. Tolonglah antar, saya tidak tahu tempatnya. Begitu saya lihat di dalam kamar, saya buka kamar, ternyata anak saya dalam kotak. Kotak apa namanya itu? Open kan? Hah? Inkubator. Penangus lah dia. Makanya suster-suster tuh saya pesan, nanti kalau itu kan inkubator ada settingan setelan suhunya sekian derajat supaya anak tuh tetap hangat. Jangan nyetel suhu itu sambil mainkan HP. Mainkan HP setel suhu, begitu dilihat ratung. Tahu ratung? Angus, di atas angus lagi ratung namanya.
Pertama angus, di bawah di atas angus itu ratung. Saya lihat anak saya dalam inkubator, kata susternya, Bapak udah ambil wudu, alhamdulillah. Bapak bisa ke azan katanya. La ilaha illallah dalam hati saya. Saya itu ya Ustaz dalam hati saya. Pak, nanti kalau mau ngazankannya, kata dia, nih tangan kiri Bapak megang belakangnya, tangan kanan Bapak meluk badannya, azankan telinganya sebelah kanan ya Pak. Diajarinya gitu saya. Tapi alhamdulillah saya senang, itu pertanda suster-suster kita udah paham tentang agama. Alhamdulillah. Saya pun ambil lah anak saya peluk, saya azankan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tentu tidak nyaring macam ini. Kalau nyaring macam ini, terkejutlah dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Meleleh air mata saya. Itulah pertama sekali saya ngazankan anak saya, meleleh air mata saya. Apa yang Pak Ustadz bayangkan? Apa yang Pak Ustadz bayangkan? Terbayang oleh saya. Saat ini anakku, aku yang membisikkan la ilaha illallah ke telingamu, tapi nanti di akhir hayatku, kaulah yang akan membisikkan la ilaha illallah ke telinga ayah. Gitu dia. Saya pesankan tuh kepada istri saya pesankan juga, Dek, nanti kalau kau lihat abang udah sakaratul maut, udah dekat-dekat mau mati, tolong bisikan ke telinga abang ya. Apa itu bang? La ilaha illallah. Sekarang ke bang katanya. Nanti mau cepat aja dia kita mati. Oh, kalau abang mati dulu, adik yang bisikan la ilaha illallah ke bang. Iya, kalau adik yang mati dulu bang, aku kawin lagi lah. Bukan bayar. Rupanya ceramah saya ini didengar Pak oleh istri saya. Kalau seorang suami istrinya meninggal, suami akan kawin lagi. Rupanya ceramah saya didengar sama istri saya. Ditanyanya saya, bang, jadi kalau nanti adik mati, abang kawin lagi ke katanya. Sini dek, duduk yang manis sini ya. Kata saya, jangankan adik udah mati, adik belum mati pun aku udah mikir mau kawin lagi. Apa? Kata dia. Rupanya dia takut kehilangan saya, Bu. Takut dia kehilangan saya. Makanya di rumah tuh ibu bapak romantis ya Bu ya. Bu. Di rumah romantis. Ini saya dapat ilmu dari Habib Abdullah bin Ghafur ketika haul Syekh Ahmad Khotib Sambas. Apa kata beliau? Seorang istri yang mencium tangan suami, itu pahalanya sama dengan mencium Hajar Aswad, batu hitam yang ada di Ka'bah. 10 dosa gugur. Jadi kalau ibu mau gugur tiap hari dosanya, cium tangan suaminya. Ya Bu ya. Bu, cium. Pahalanya sama dengan mencium Hajar Aswad, batu hitam yang ada di Ka'bah. Apalagi kalau kebetulan kulit suaminya hitam. Abang, boleh nggak adik cium Hajar Aswad? Apalagi kata beliau, seorang istri yang senyum kepada suaminya dengan niat mencari ridha Allah, maka pahalanya sama dengan sekali hatam Al-Quran. Sekali senyum itu. Kalau senyum 2 kali Pak Ustadz, 2 kali hatam Al-Quran. Kalau 3 kali senyum Pak Ustadz, 3 kali hatam Al-Quran. Kalau senyum terus Pak Ustadz, gila berarti. Rumah sakit, antar nih ke sana. Ini lagi yang lebih mantap lagi nih, kata beliau. Ini saya nyampaikan dari Ustadz aja, dari Habib. Seorang istri yang ngajak duluan, ini mumpung lagi ramai ibu-ibunya nih Pak Kiai. Ini kan kadang di rumah di kamar dia tuh di belakanginya suaminya, di belakanginya. Begitu dipegang oleh suami, apa kau?
Nah, balik dari sini amalkan ilmu ini. Istri yang mengajak duluan untuk berhubungan, maka pahalanya sama dengan berangkat umroh. Bu, ibu mau dapat pahala umroh? Ajak duluan. Ini kan nanti selesai jam 9.40. Jam 10 nyampe di rumah kan? Jam 10, Bang, berangkat umroh dah. Oke, I am coming. Tapi tentu ngomongnya sama suami yang dengarkan ceramah ini. Kalau yang tidak dengar, Bang, pergi umroh lu. Apa kau nak umroh katanya? Duitnya si An. Inilah abang dan pagi tadi. Jam 10 ajak ke umroh, dah ajak ke umroh dia. Nanti jam 1, Bang, umroh haji dah. Nanti jam 3, Bang, umroh aku kapak tuh deh. Apa jimu? Nah, ibu bapak kembali ke cerita Nabi tadi, bahwa Abu Lahab senang dengan kelahiran Nabi, padahal dia itu kafir, masuk neraka, maka setiap hari Senin diringankan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita umat Nabi Muhammad ini, saya tanya Bapak Ibu, senang enggak dengan kelahiran Nabi Muhammad? Makanya heran saya kalau ada orang tidak mau mengadakan peringatan kelahiran Nabi ini, heran saya. Kenapa? Tidak boleh, kata dia, peringatan maulid Nabi. Haram, bid'ah, masuk neraka kalian semua. Bayangkan kalau peringatan maulid itu masuk neraka, berarti semuanya kita ini masuk neraka. Yang paling dulu masuk neraka ketua panitia. Terus yang ngundang saya masuk neraka, ustadz-ustadz di depan saya masuk neraka. Yang paling panas nerakanya yang ceramah. Kerjaannya ngasih stempel orang, neraka. Lihat jidatnya ndak hitam, neraka. Lihat orang ndak ada janggutnya, neraka. Lihat orang celananya ndak di atas mata kaki, neraka, neraka. Macam dia panitia hari kiamat. Surga itu kan luas, muat semua kita ini, betul? Jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Surga itu seluas langit dan bumi yang Allah siapkan untuk umat Nabi Muhammad, orang-orang yang bertakwa ini. Jadi muat kita semuanya. Masa cuma dia yang masuk surga? Sepilah surga itu. Sepi. Surga itu kan nikmat. Nikmat itu harus ramai-ramai. Bahagia itu harus ramai-ramai. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bapak, Pak. Nampaknya dah kematian bapaknya. Bapak suka enggak nonton bola? Walaupun gol, kalau nontonnya sendirian itu jadi tidak senang, tidak seru nonton bola. Gol, tidak ada orang, tidak senang, tidak happy. Makanya kalau mau happy itu ramai-ramai. Nabi Adam itu kan dulu udah di surga. Apa kurangnya surga coba? Tapi karena sendiri, ya Allah, sepi ya surga, nggak ada kawan. Minta ciptakanlah Siti Hawa, punya istri dia, akhirnya berteman, ada kawannya di surga. Gitu. Kita ini peringatan maulid bukan mau bid'ah. Pokoknya bid'ah, masuk neraka. Nggak ada, kata dia, Nabi ngerjakannya. Nggak ada sahabat mengerjakannya. Tabi'in nggak ada ngerjakannya. Betul Pak, saya setuju. Sahabat nggak ada yang ngerjakannya, betul. Tabi'in nggak ada yang ngerjakannya, betul. Kenapa? Masih segar diingatan mereka tentang Nabi. Sekarang umat Nabi Muhammad banyak yang nggak tahu tentang nabinya. Betul? Coba ibu saya tanya, tunjuk tangan. Berapa jumlah anak Nabi?
Kan saya bilang nunjuk tangan, nggak nunjuk ayo. Macam bunyi orang kurup-kurup. Kumur-kumur maksudnya itu Pak Ustadz. Kurup tuh kumur. Nah, banyak yang tidak tahu. Saya nih sekolah agama, kemudian MTS agama, SMP, SMA aliyah agama, S1, S2 sampai S3 sekarang sekolah agama semua. Tapi saya tahu tanggal kelahiran Nabi itu bukan dari baca kitab, bukan dari buku, bukan dari guru. Dari mana? Dari lagu. Bu, ibu, bu, udah ngantuk ke ibu nih? Tang sikit suaranya. Mana yang lebih mudah, ngapalkan lagu atau ngapalkan sejarah? Makanya ustadz-ustadz kita, habib-habib kita, guru-guru kita menciptakan lagu yang isinya sejarah Nabi. Saya dulu waktu di Kuyut, hah? Tahu Kuyut? Ayunan, tuh Kuyut tuh ayunan Pak Ustadz, Pak Kiai. Waktu saya di ayunan, masih ingat saya 25 tahun yang lalu diayun sama ibu saya di Kuyut itu. Apa lagunya? Aisyah Jamil. 12 Rabiul Awal jatuh pada hari Isnin, Nabi Muhammad dilahirkannya 571 Masehi di kota Mekah pada tahun Fil. Sampai hari ini ingat saya, bukan dari kitab. Makanya ibu-ibu ngayunkan anak tuh lagunya yang berisi sejarah Nabi. Ini kadang ada saya lihat lagunya ngayunkan anak di Kuyut. Datang lakinya dari dapur. Patutlah anaknya macam nak sahrukan sanjay itu. Bersolawat kepada Nabi. Man ahabba syai'an aktsara zikrihi. Siapa yang cinta kepada sesuatu, dia akan banyak menyebut namanya. Kalau ibu bapak merasa cinta dengan Nabi, banyak-banyak sebut nama Nabi. Caranya banyak-banyak bersolawat. Sambil nyetrika di rumah itu, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lakinya yang nanya, Dek, di mana kau nyimpan baju abang? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali. Aku nanya ini di mana? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Cari seorang. Belum lakak aku selawat. Kalau lakinya nanya, jawab dulu, baru lanjut solawat. Oh Pak Ustadz, kalau solawat model gitu, kapaklah, lelah, capek. Jadi gimana solawatnya Pak Ustadz? Sambil nyantai-nyantai solawat, ibu sambil masak, bikin nasi goreng. Oh, sholatullah, salamullah, ala. Garamnya harus dirasai, nanti keasinan. Ala toha, ini sambil masak ibu. Sholatullah, salamullah. Anaknya sambil ngerjakan PR. Ala toha rasulillah. Suaminya sambil ngelap kaca. Sholatullah, salamullah. Yang akinya sambil nyuci kaca mobil. Ala yasin habibillah. Kebetulan lewat Pak Kiai. Ayo semuanya, kata dia. Sholatullah, salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah, salamullah ala yasin habibillah. Udah jam berapa sekarang? Belum. Perasaan udah 1 jam nih. Itu cerita pertama. Kita harus senang dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita yang kedua,
Ini bukan asal cerita, tapi ada satu nguap. Tinggal satu lagi. Tidak kupikirkan panitia takor. Ini sebenarnya kalau ceramahnya bentar, takor panitia ini. Udah sewa panggung, udah sewa sound system. Kalau ceramahnya cuma bentar, takor lah kita nih katanya. Masya Allah, saya ceramah gini luar biasa senangnya ini. Ramai yang hadir, inilah umat Nabi Muhammad. Insya Allah di akhirat kita jumpa dengan Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal Alamin. Kita lanjutkan cerita kedua. Suatu hari Nabi dipeluk oleh seorang budak kulitnya hitam legam. Dipeluknya Nabi. Nabi pun heran. Wahai Fulan, kenapa kau peluk aku? Ya Rasulullah, aku nih budak, kulitku hitam, dosaku banyak. Di akhirat aku tak yakin masuk surga ya Rasulullah. Di akhirat aku tak yakin nanti jumpa lagi dengan kau ya Rasulullah. Biarlah kulitku yang hina ini kutempelkan dengan kulitmu yang mulia. Aku cinta padamu wahai Rasulullah. Nabi tersenyum. Apa kata Nabi? Almar'u ma'aman ahab. Engkau akan bersama orang yang kau cintai. Oh, jadi kalau kita cinta dengan Nabi Pak Ustadz, nanti akan bersama Nabi di akhirat. Betul. Selesai saya ceramah, datanglah ibu-ibu bertanya, Pak Ustadz, nanti kalau kita mati, jumpa enggak kita dengan suami kita di akhirat? Saya tanya, ibu cinta enggak sama lakinya? Dialah yang pertama dan terakhir Pak Ustadz. Macam BCL dalam hati saya. Bunga Citra Lestari. Setelah itu datang lagi bapak-bapak nanya sama saya, Pak Ustadz, ya kalau kita nanti di akhirat jumpa lagi enggak sama istri kita? Jumpa Pak, tapi aku enggak mau jumpa Pak Ustadz. Kenapa? Istriku garam. Bu, ibu, mau kan jumpa dengan suaminya di akhirat? Makanya sayang-sayang dengan orang yang kita cintai. Kalau sudah cinta sama seseorang, tidak akan menyakiti. Betul? Makanya ibu jangan sakiti hati laki. Iya. Belum lagi. Coba lihat Bu, muka-muka suami ibu nih, coba lihat kan. Nggak kasihan ke ibu melihatnya itu? Kadang di atas waktu di kantor dah dimarahi sama atasan, di jalan dirazia polisi, nyampai ke rumah dimarahi bini. Akhirnya suami kena penyakit S3. Pertama stres, kedua stroke, langsung stop. Kasihan nasib orang laki, rasa nak nangis menyeritakan. Ibu, kasihan kan dengan suaminya. Coba dulu ini, bapak-bapak ini yang mengandungnya siapa Bu? Umaang. Ibunya mamanya. Yang ngandungnya ibunya, yang melahirkannya ibunya, yang menyusuinya ibunya, yang nyekolahkannya, yang ngasihnya makan. Sekarang yang nerima gajinya siapa? Ini kita semuanya ya. Makanya kalau durhaka sama laki itu dosanya luar biasa. Ada ibu-ibu nanya tuh, Pak Ustadz, boleh nggak kita meriksa HP suami kita? Untuk apa kata saya meriksa HP suami? Apa untungnya coba? Kenapa Pak Ustadz? Pertama, ibu nggak tahu passwordnya. Udah dia waktu suaminya tidur, ditesnya satu-satu jarinya nih. 10 jari nggak ada yang cocok. Ternyata passwordnya jempol kaki. Untuk apa? Ini kan namanya suuzon, buruk sangka sama suami. Kalau udah buruk sangka nggak bakal bahagia hidup. Nah makanya baik sangka saja sama suami itu. Wah kata bapak, inilah ceramah paling mantap katanya. Tapi sayang istriku nggak datang katanya. Masalah lagi kan. Makanya kalau kita cinta dengan seseorang, kita tidak akan menyakiti dan kita akan bersama orang yang kita cintai di akhirat nanti. Ibu senang nggak nonton sinetron Korea? Hah?
Kalau yang anak dare itu biasanya tuh senang nonton sinetron Korea. Nanti di akhirat dibangkitkan akan bersama artis Korea. Lee Chung Sui, Wan Seng An, Yi Chan Chan Pek, Lee Kian Lo. Saya bukan apa, nyontohkannya aja. Kenapa saya dibangkitkan dengan orang-orang ini? Kata dia. Karena kau di dunia senang dengan orang-orang ini. Maka kalau ibu senang dengan ustadz, senang dengan para habaib, senang dengan para kiai, insya Allah di akhirat bersama orang-orang itu juga. Jangan senang sama artis Korea. Artis Korea itu dia tidak bersunat, tidak mandi wajib. Apa itu namanya? Dia tuh cantik sebenarnya, cuman laki. Itulah yang kalau di kita itu bencong namanya. Bencong tuh insya Allah lama-lama punah dia, karena dia tidak nikah. Bencong yang paling banyak tuh di dunia tuh di Thailand. Ada musabakoh bencong namanya. Musabakoh itu kan artinya kontes. Kontes bencong di Thailand itu. Nama kontesnya Lady Boy. Muka lady, kaki boy. Cantik mukanya tapi kaki berbulu. Kadang kita lihat ada orang badan tagap, bertato tapi melambai. Pak, di mana terminal sama sana? Itu harus diobati segera, Pak. Nah, kita akan bersama orang yang kita cintai di akhirat nanti, kata Nabi. Maka kalau bapak ibu cinta dengan Nabi, insya Allah di akhirat bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, bapak cinta tidak dengan Nabi? Apa buktinya? Bukti cinta itu yang pertama tadi saya sebutkan, man ahabba syai'an aktsara zikrihi. Orang yang cinta itu banyak menyebut namanya, banyak-banyak bersolawat. Kalau capek serius, santai sambil nyetrika boleh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad minimal 100 kali sehari. Nanti sambil masak selawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terus nanti sambil nidurkan anak Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anaknya tidur, suaminya ngorok Allahumma sholli ala sayyidina. Umpamanya. Pokoknya banyak-banyak bersolawat. Apa pentingnya solawat itu Pak Ustadz? Ini lihat. Berdoa, kalau tidak bersolawat kepada Nabi, doanya tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Bapak Ibu kalau mau berdoa itu angkat tangan bersolawat kepada Nabi. Saya tidak bisa bahasa Arab Pak Ustadz. Bahasa Arab yang wajib cuma 4 dalam berdoa. A'udzubillah, Bismillah, Alhamdulillah, solawat. Sisanya silakan pakai bahasa masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, tanah di belakang rumah tuh rasanya mau kejual. Panjangnya 40 kali 20, berbatasan dengan Ustadz Ismail, masih boleh nego ya Allah. Nggak usah sedetail itu berdoa. Nggak usah juga terlalu umum. Ini ada orang berdoa terlalu umum Pak. Nggak jelas apa yang nak dimintanya. Ya Allah, sebenarnya banyak yang mau ku minta, tapi rasanya nggak perlu aku sebutkan satu-satu, karena ku yakin kau maha tahu apa yang ku mau. Amin. Kata malaikat, kau minta apa nih? Kata dia. Makanya berdoa itu bersolawat. Nah, habis sholat berdoa, biasakan berdoa, jangan baru salam langsung pulang. Banyak tuh orang lihat, saya lihat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Balik. Maaf ibu yang jantungan, saya minta maafnya. Takut nggak balik ke rumah nanti deh, mati ditampar. Berdoa, orang yang nggak mau berdoa habis sholat tuh orang yang sombong. Berdoalah. Tapi kalau ada kawan kita habis sholat dia tidak mau berdoa, jangan juga disalahkan. Mungkin doanya lain. Kau kenapa tidak mau berdoa bersama? Lain doaku sama imamnya Pak Ustadz. Dia minta hujan, aku tidak suka. Kenapa tidak suka? Dia nanam sawit, aku nanam getah.
Mana aku nak kerja, kata dia. Oh iya juga ya, kata dia. Kau ni kenapa tidak mau berdoa? Ah, malas doa Pak Ustadz. Kenapa? Doa yang lama aja belum Allah kabulkan, ini dah minta lagi, kata dia. Mintalah sebanyak-banyaknya dengan Allah. Cuman, ini pesannya, kalau berdoa sendiri, ibu-ibu, bapak-bapak, jangan nyaring-nyaring. Nanti kedengaran oleh kawan sebelah. Ibu-ibu nih nanti jangan berdoa nyaring-nyaring di belakang. Ya Allah, lindungilah suamiku yang selalu keluar kota. Aku takut dia selingkuh, ya Allah. Kata kawan di sebelahnya, sama siapa ya? Berdoalah, gerak-gerakan aja mulutnya. Pokoknya berdoa, silakan doa masing-masing terserah. Yang mantap itu bisa bahasa Arab dan tahu artinya, bukan sekedar bahasa Arab tapi tidak tahu artinya. Ini kan sekarang ada juga tuh imam-imam berdoa bahasa Arab tapi tidak tahu dia tuh apa yang dibacanya. Dan anehnya dia berdoa yang kedengaran cuma ujung-ujungnya. Allahumma inna nas'aluka maut. 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 Nih Pak, kenapa harus dinyaringkan baca doa itu? Kan di masjid itu banyak anak-anak. Banyak anak-anak di masjid itu. Coba Bapak sekarang saya lihat, saya tanya, coba nunjuk tangan yang dulu surah Al-Fatihahnya tuh menghafal. Ada enggak di sini? Enggak ada. Semua Al-Fatihah tuh kita otomatis hafal karena didengar tiap hari. Makanya anak-anak kita itu didengarkan doa yang nyaring supaya lama-lama hafal dia. Ini kalau yang kedengaran cuma ujung-ujungnya, Allahumma mau. Pulang anak tuh ke rumah ditanya sama ibunya, nak gimana tadi doa imam di masjid? Allahumma mau. Loh, kok gitu bunyinya nak? Ah gitulah mak tadi di masjid ku dengar, katanya. Nah ini pendidikan untuk anak-anak kita. Alhamdulillah di daerah kita masjid selalu ramai dengan anak-anak, bersyukurlah. Dan harus khawatir kalau masjid sudah sepi daripada anak-anak. Apa kata pesan Imam Muhammad Al-Fatih, panglima perang, penakluk kota Konstantinopel? Apa kata dia? Kalau di masjid itu masih ramai anak-anak lari-lari, lompat-lompat, bercacak-cacak, bersyukurlah, karena 20 tahun akan datang itulah dia pengurus masjidnya. Makanya jangan disuruh balik. Ini kadang ada ketua masjid melihat anak lari-lari di masjid, pongah, langsung biji matanya Cina. Kalian, kata dia, kalau pongah bercanda di masjid, pulang saya. Balik dia. Ngomong dia dengan kawannya, ngobrol, bro, kita di masjid kena marahi tolen nih. Out the guys. Jadi gimana bro? Kita main game aja lah. Sampai tua dia nak ke masjid. Siapa yang salah? Kita yang salah. Kenapa dia kita suruh balik? Tapi biar kacik tu pongah Pak Ustad. Wajar biar kacik pongah. Yang tak wajar ya dah tua pongah. Udah beruban masih bercacak-cacak. Antukan pakai balaknya. Saya rasa dah habis waktunya dia. Dah jam 9.51. Berarti sudah 70 menit saya ceramah. Ah, dah ya? Belum? 2 jam kuat? Saya enggak kuat. Ibu bapak hadirin yang saya hormati, maka harapan kita semuanya di masa-masa akan datang tidak sekedar ceramah acara maulid itu, karena banyak anak-anak diadakanlah lomba azan, diadakanlah lomba menghafal keluarga Nabi, diadakan lomba surah-surah pendek, diadakan lomba sholat berjamaah gitu. Ini untuk nanti Pak. Pak, Bapak diam aja Pak. Jangan marah Pak ya. Nggak apa-apa marah, habis ini saya balik. Nah ibu-ibu, anak-anak kita ini luar biasa. Nanti untuk yang masjid, Masya Allah luar biasa. Tadi yang azan itu, saya kira tadi itu MP3 azan Isya.
Bagusnya anak siapa yang azan itu? Apa kata Nabi kalau azannya itu bagus? Dalam hadis riwayat Bukhari, nomor hadisnya 608. Idza nudiya lis-shalah, apabila dikumandangkan azan untuk salat, wa adbaru syaitanu wa lahu duratun, maka setan akan lari sampai terkentut-kentut. Begitu bunyi hadisnya, duratun. Duratun itu bahasa Arab, artinya kantutnya itu bunyi. Kalau kantutnya senyam, fusaun. Nah, lain bahasa Arabnya. Kantut bunyi, duratun. Kantut senyam, fusaun. Walaupun kantut senyam baunya lebih luar biasa. Makanya yang azan tuh jangan lagi yang aki-aki, gigi tinggal sigi, udah sigi golek-golek. Kalau anak yang azan yang muda, yang kuat masih nyaring suara tenaganya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata asu anjing. Adalah kawan saya WA dari kampungnya, Pak Ustadz, ya kenapa ya di kampung saya tuh kalau ada orang azan di masjid, asu tuh nangis. Mana ada anjing nangis, kata saya. Itu yang dia bunyi, itu dia bukan nangis. Oh, dia nyaut panggilan azan ke Pak Ustadz? Bukan juga. Jadi kenapa dia bunyi? Anjing bunyi itu dia melihat setan lari terkentut-kentut itu tadi. Anjing bisa melihat setan, Pak Ustadz? Bisa. Wah, saya rasanya pengen melihat di setan, Pak Ustadz. Nah, pakai mata anjing, kata saya. Kalau sudah azan berkumandang, setan akan lari sejauh-jauhnya sampai tidak lagi terdengar suara azan. Tapi kalau azannya nyaring. Tapi kalau yang azan tuh aki-aki, gigi tinggal satu, dah satu goyang. Nggak pasih lagi bunyi suara azannya, azan lagi dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak, kata setan, kau serius kena antum? Kalau serius aku nak bercaca. Azan nih adik-adik tuh Pak, itu bagus. Tapi izin dulu sama pengurus masjid. Pak Ketua Masjid, ya anakku aja lah yang azan. Bisa dia azan, dia juara 1 kecamatan. Oh mantap, kata dia. Azan apa? Azan subuh. Azanlah dia subuh. As-salatu khairum minan naum. Nggak ada orang yang datang ke masjid. Besok pagi, Pak, kenapa Bapak ini nggak ada yang ke masjid tadi subuh? Siapa tadi yang azan subuh tuh, kata dia. Kenapa? Naumnya jangan terlalu panjang. Kenapa? Naum itu kan artinya tidur. Sholat lebih baik daripada tidur. Jadi kami tidurlah semua, kata dia. Jadi gimana? Bilang tuh sama anak ibu itu, kata dia, naumnya pendek saja. Oh iyalah, nah besok azan subuh naumnya pendek, nak boleh panjang, kata bapak itu. Oh iyalah Pak, as-salatu khairum minan naum. Nggak ada juga orang ke masjid. Memang orang di kampung itu malas ke masjid. Nah, anak-anak kita ini semuanya diajak sholat berjamaah di masjid. Masjid ini kan besar, warnanya biru putih, mantap pokoknya, macam langit lah pokoknya. Luar biasa, saya senang. Apa Pak Ustadz yang bisa Pak Ustadz simpulkan dari ceramah pada malam hari ini? Yang pertama, sering-seringlah hadir di pengajian, banyak keberkahan-keberkahan yang ada di dalamnya. Yang kedua, buktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan senang menyambut kelahiran Nabi. Yang ketiga, kalau kita cinta kepada Nabi, insya Allah di akhirat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Itulah 3 poin malam ini yang dapat saya sampaikan. Maksud hati ingin memeluk gunung, apa daya tangan ditimpa kelapa. Maksud hati ceramah mau disambung, tapi berdiri rasa dah kapak. Kapak tuh capek Pak Ustaz. 3 poin itu yang dapat saya sampaikan. Nanti kalau balik pulang ada yang nanya, Bu, ya, saya mohon maaf tadi tidak sempat hadir di pengajian kita Masjid Nurul Falah. Siapa penceramahnya? Ustadz Hatoli. Dari mana dia? Dari Sambas. Gimana ceramahnya? Mantap. Apa isi ceramahnya Bu? Ada 3 isi ceramahnya. Apa yang 3 itu Bu? Aku pun dah lupa. Jangan sedih, ada rekaman videonya 1, 2, 3. Hidup ke tapi kameranya itu. Jangan gaya-gaya aja. Nanti pas saya minta tadi gaya-gaya aja Pak Ustadz. Insya Allah saya juga yang lebih bagus suara rekamannya itu punya saya. Nanti insya Allah saya upload di Facebook dan YouTube Ustadz Hatoli Official. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Pak Kiai, Pak Ustadz, kalau selama 1 jam lebih ini 15 menit, 1 jam 15 menit, 75 menit saya sampaikan cerita-cerita ini. Kalau ada ucapan saya yang menyinggung perasaan atau tidak berkenan di hati atau tidak sependapat dengan yang saya sampaikan, mohonlah dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mau ke Bapak Ibu maafkan saya? Dah selesai. Begitu caranya minta maaf. Aduh Siti Aisyah mandi di kali rambutnya basah. Sampai di sini kita berpisah. Insya Allah jumpa lagi di lain kisah. Ikan sepat, ikan gabus, ikan ruan, ikan arwana. Itulah nama-nama ikan. Payah pantun itu. Jadi saya ngumpulkan ikan aja. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada sumur di ladang, tolong jangan mandi di situ. Mandi di rumah saya. Malu sudah tua masih mandi di ladang. Apalagi pantunnya ya. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah, jangan melapor ke polisi. Saya bukan ustadz ekstrim, tapi saya ustadz es krim. Lembut, sejuk, dan manis. Nah, cuman sayang saya ini udah nikah Bu. Mudah-mudahan si An yang kecewa. Bicara politik memang dah payah. Bicara hukum banyak yang ngeluh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.